estimasi modal awal kita adalah di angka kurang lebihnya 97 juta. 97 juta itu udah masuk ke dalam anggaran mengenai sewa lahan tersebut, Mas. Tonase di awal kita panen itu adalah kurang lebihnya hampir 43 ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Season Tani TV. Hari ini kita bertamu di salah satu kawan kita, pegiat agrobisnis yang sangat luar biasa. Ini sudah ada di samping saya. Monggo, pada diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi saya Debbie Arifin, satu penggerak Desa Cavendish konvensional level petani untuk wilayah Blitar, Kediri, Tulungagung sampai Ponorogo. Sudah berapa lama, Mas, untuk pisang ini? Untuk pisang kita mulai di petani konvensional berdikari itu mulai tahun 2021. Sebelum itu saya berkecimpung di Desa Cavendish juga di salah satu perusahaan ternama, mulai masuk di tahun 99 bulan 5. Terus Januari 2021 berdikari lah, berusaha semaksimal mungkin semampu kita, karena potensi peluang di mana untuk wilayah dan sekitarnya ini kok kelihatannya kok Cinawi itu. Untuk luas lahan sendiri sekarang sampai hari ini sudah berapa luasan, Mas? Untuk kita globalkan itu kurang lebihnya khususnya di Blitar itu 5 hektar. Wilayah Blitar saja ya, Mas, ya? Wilayah Blitar bagian utara. Jadi sedikit ada penjelasan untuk geografis di Blitar. Kalau Blitar ini terbagi menjadi 2 wilayah, Blitar Utara dan Blitar Selatan. Jadi antara Blitar Utara dan Selatan ini secara teknis kontur tanahnya berbeda. Kalau di selatan lebih cenderung kapur. Oh iya. Kalau di utara karena kita disuguhkan dengan potensial di Gunung Kelut. Yeah. Jadi secara humus, secara tanah sendiri sangat lumayan bagus untuk jenis tanaman apapun. Baik tidak hanya pisang, baik dari tanaman holti meliputi mungkin tanaman sawah, perkebunan, itu sangat potensial banget untuk wilayah Blitar Utara. Kenapa kok memilih pisang, Mas? Pisang sendiri setelah kita biddingkan, setelah kita komparasi untuk beberapa klon jenis tanaman, contoh misalnya kayak tebu, jagung yang memang identik itu di Blitar sangat mudah ditemukan. Itu pisang itu secara ekonomis terkait profit di petani itu cukup luar biasa dibandingkan beberapa tanaman tersebut. Dari 5 hektar ini itu berarti berapa tanaman itu, Mas, kalau kita mau hitung? Kalau kita menggunakan standar budidaya Cavendish terutama, itu 1 hektar itu 2.200 hil pohon. Jadi kita tinggal mengalihkan 2.200 dikali 5. Artinya 10.000 lebih ya, Pak ya. 10.000, hampir 10.500-an. Ya. Kurang lebihnya segitulah. Mencapai 10.000 pohon ya. Iya, itu betul. Iya. Oke. Kemudian mungkin teman-teman juga pasti ingin tahu nih, proses dari awal sampai menuju panen nih, Pak. Itu langkah-langkahnya seperti apa, Mas? Jadi gini, kami selaku tim Inana yang memang basic kita adalah pengembangan pisang Cavendish, kita berdikari berkarya dari hulu ke hilir, Mas kawan. Hulu ke hilir di mana terkait mengenai pembibitan segala macam itu kita lakukan sendiri supaya kita tahu istilahnya pengembangan dari tanaman tersebut sebelum kita menerima hasilnya, sebelum kita mendapat hasilnya, untuk memastikan kualitas bibitnya. Betul, kualitas. Nah, karena apa? Ketika kita bicara pisang ataupun tanaman lain, itu dasar awalnya adalah di mana kita bisa memilah
suatu bibit yang benar-benar yang sangat ideal, sangat bagus. Iya. Itu Pengaruh sekali ya Mas. pengaruh sekali. Jadi yang kita kembangkan adalah di mana untuk pisang Cavendish ini benar-benar yang memang sudah diterima oleh konsumen. Konon kalau kita ngomong Cavendish, kita ngomong Cavendish ini kan di Indonesia itu ada beberapa jenis Cavendish. Iya, betul. Tapi tidak semua pisang Cavendish ini benar-benar secara taste, secara rasa itu bisa mengambil hati konsumen. Artinya itu ya, Mas. beda-beda Pak. Berarti tiap jenis Cavendish itu bisa berbeda rasa Mas. Saya pribadi di pisang Cavendish dari mulai ex perusahaan sampai berdikari sendiri seperti ini, kalau berbicara terkait Cavendish itu memang karakteristiknya berbeda-beda. Suatu contoh misalkan klon yang kita budidayakan adalah jenis klon batang hijau. Itu dia ini tanaman ini mempunyai tekstur sendiri. Dagingnya, mulutnya, briksnya, segala macam. Apalagi ya secara kualitas jenisnya ini sudah bagus, sudah premium, kita tanam di wilayah Blitar, khususnya Blitar Utara yang memang secara NDPL birografisnya itu bagus, cocok gitu ya. Nah, inilah yang mungkin ya tidak dimiliki daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ini. Kami bisa berargumen seperti ini karena memang saya sudah melakukan testimoni untuk beberapa konsumen yang memang penikmat dan benar Cavendish ini. Iya, memang beda ya Bang. Beda. Menurut mereka memang ada perbedaannya. Betul, secara breaknya, terus taste rasanya, gitu. Siap. Nah, untuk mulai tanam, nah itu prosesnya bagaimana Mas? Mulai pemilihan bibit nih tadi kan. Satu, berawal dari pemilihan bibit yang berkualitas. Yang kedua, persiapan lahan. Persiapan lahan, baik lahan yang memang mungkin persawahan ataupun ladang ataupun kebun. Ya, terus habis itu jangan lupa kita harus memastikan irigasi di tanah calon pengembangan itu atau budidaya itu harus ada. Satu, persiapan lahan mengenai pupuk komposnya, pupuk dasar ya berarti. Pupuk dasarnya. Pupuk dasar saja. Benar, lubang tanam yang ideal, jarak tanam yang ideal, di mana terkait jarak tanam itu kita harus melihat posisi geografis kita itu di kota mana. Karena kalau saya berdasarkan pengalaman saya antara beberapa kota yang di wilayah Jawa Timur ini khususnya, lah kita punya standar budidaya terkait mengenai jarak. Tapi saya meyakinkan bahwa ketika sudah berjalannya waktu ini, setiap kota itu ada perbedaan. Gitu ya? Ya, dari cuaca maupun kontur tanah segala macam. Itu kita ada dua pilihan untuk jarak dan sebagainya. Itu harus diperhatikan Mas Jawa. Kenapa? Ketika kita bisa memilah kualitas bibit yang unggul, yang bagus, tapi terkait hal yang sekecil itu kita abaikan, efeknya nanti di kemudian hari ketika 9 bulan masa panen. Oke, setelah itu berarti setelah pengolahan lahan, memastikan pengairan irigasi bagus, ya. Apalagi nih Mas? Habis itu kita mulai penanaman. Siap. Penanaman dengan lubang yang memang sudah kita punya SBT sebenarnya Mas Kama. Standar budidaya tanaman. Jadi petani sebelum mereka terjun tanam si pisang Cavendish ini, kita edukasikan dulu. Edukasi ya. Ya, 50% kita kasih penjelasan, 50% praktek, sambil praktek. Karena kalau kita nggak sembari praktek ataupun atau beberapa kita lakukan di lapangan, itu sangat kurang nyantol lah kalau petani. Kenapa? Bidikan kita adalah petani konvensional, di mana istilahnya kita mau merubah untuk maju menjadi petani yang milenial. Konon sih kalau kita bicara Cavendish yang kita tertunin, kalau nggak perusahaan besar atau perusahaan nggak akan bisa. Tapi kita bisa seperti itu. Ya, ada seperti itu. Tapi kita berjalannya waktu sampai di mulai tahun 2021,
saya rasa kita bisa mengupas, memecahkan semacam kayak sugestinya itulah ini tembok besarnya lah gitu. Ini nyatanya bisa. tetap Makanya bisa ya. apapun Sudah terbukti ini. betul, apapun yang dihasilkan petani Nusantara khususnya dan yang konvensional, kalau kita edukasikan sedemikian rupa berdasarkan apa jenis tanamannya kita tanam, baik nanti mulai perawatan, persiapan tanam, perawatan, dan nanti hasilnya akan sedemikian rupa, itu nanti akan ada nilai ekonomisnya sendiri. Sebenarnya nggak hanya pisang Cavendish saja, apa aja bisa. Siap. Itu. Cuma kita mengedukasikan seperti apa. Memang karakter untuk petani-petani konvensional, khususnya untuk wilayah Blitar dan sekitarnya, itu ya mohon maaf. Ya. Ya kita merubah dari istilahnya petani konvensional, petani kampung, menjadi sedikit modernisasi. Punya SOP lah ya. Punya SOP gitu. Harapannya ketika memang ini sudah tertanam di petani-petani, peran pemerintah sendiri harus hadir, istilahnya menjemput bola lah, seperti itu. Karena kalau kita bicara petani konvensional, kadang-kadang gini, Mas Gamal, petani itu ada beberapa karakter. Ada yang niat petani, tidak punya modal, pasti punya tanah. Ada yang punya modal tapi tidak punya tanah. Ada yang nggak punya tanah, nggak punya modal, tapi antusiasmenya luar biasa. Dibandingkan yang 2 poin ini. Nah, gimana kita sebagai mungkin orang yang didulukan terkait kesadaran di Holti Indonesia ini untuk mengkombinasikan dari beberapa karakter ini supaya kita menjadi kuat gitu. Bisa ini semua ya, bisa jalan semua. Bisa jalan semua gitu. Siap. Jadi bersaing dengan bersaing yang sehat dan untuk kemaslahatan lah, intinya seperti itu. Kemajuan bersama. Untuk kemajuan bersama. Siap. Gitu. Kalau saat ini kan seolah-olah kan kayak terkotak-kotak nih. Yang punya modal ya wis diem saja. Stitching baik lah pokoknya kalau orang Sunda mah. Gitu. Jadi kalau yang punya lahan juga, yang punya modal takut akan gimana nanti saya cari orang yang kompeten, cari orang yang jujur susah. Ini ya yang amanah gitu. Yang amanah juga susah dengan kondisi era seperti ini. Ya, makanya kita bisa meyakinkan bahwa kita sebagai petani konvensional, khususnya yang buat menjadi pilot project itu di Blitar, ayo kita jalan bareng gitu. Nah sekarang setelah persiapan selesai dan bahkan tanam sudah oke, nah menjelang panen nih Mas. Nah, menjelang panen sampai packaging, apa yang perlu dipersiapkan Mas? Pisang ya. Untuk pisang kita menjelang panen adalah di mana kita mengenalkan ke petani terkait kesiapan buah seperti apa yang akan kita panen. Cuman kadang-kala si petani ini mempunyai patokan sendiri. Ini belum besar. Belum, betul. Karena masih bahasa-bahasanya itu masih bahasa yang memang konvensional, petani konvensional. Kalau nggak gede, nggak bisa. Betul. Nah, ini kan akan menjadi problem karena apa? Antara pola pikir si petani dan marketnya itu kan berbeda. Keinginan pasar. Betul. Dengan spek dan kualitas berbeda. Itu dulu. Karena dengan beberapa wilayah yang memang kita lakukan pendekatan edukasi ke beberapa petani yang memang untuk Blitar ini nggak hanya menyangkut satu titik, beberapa kalau nggak kita edukasikan sedemikian rupa sampai fase untuk menjelang panen, kami nanti kewalahan mengenai waktu Mas Gamal. Karena nggak satu lingkup. Ada yang mungkin kecamatan Gandusari, ada yang mungkin ada sampai yang kecamatan Barum atau misalnya beberapa tempat jadikan satu. Betul. Jadi beberapa tempat secara edukasinya sama, kita barengkan, kita serapkan supaya nanti ketika memang berjalannya waktu si petani ini benar-benar mandiri. Dan saya jujur aja, ketika memang ada orang datang ke sini untuk ngomong budidaya pisang, saya awal tanya, ini mau ditanam sendiri atau gimana? Kalau memang nanti ini, nanti mau saya tanemin, tanggung jawabnya kepada
tim Inana saja. Jasa saja itu nggak mau. Kenapa? Saya membuat bisnis ini nggak hanya secara finansial yang saya ambil, tapi ilmu bisa diserap oleh petani. Jadi biar mereka juga mandiri gitu ya. Betul. Biarpun petani itu punya modal banyak besar, Iya. yang memang konon kalau orang punya uang itu yang kerja hanya satu jari telunjuk. Iya. Tapi saya kurang kurang respon kalau hal pola pikir seperti itu. Kita nggak hanya dapat nilai secara ekonomisnya, secara finansial, secara cuannya. Iya. Ilmu ini Kita ada misi moral ya. betul. Saya timbangkan dulu 50% saya misi moral. Ketika hasil maupun finansial itulah hanya bonus yang di atas ya. Ilmu yang terutama yang memang kita ini. Panenan itu nanti awal-awal mungkin dibimbing sama timnya Mas Devi. Betul, kita dengan teman-teman ini yang di belakang kita ini ya kan, itu terkait mengenai kesiapan panen. Jadi itu usia berapa itu Mas biasanya untuk panen? Kita ambil rata-rata 9 bulan. 9 bulan. Bahkan ada yang 9 bulan kurang. Sudah ini kalau kita ngomong karakter si pisang Cavendish ini memang 9 bulan. 9 bulan sudah panen, tapi dipecahkan terkait usia ini ketika kita menemukan petani yang benar-benar loyal terhadap pupuk. Oh, jadi ada percepatan ya? Ada percepatan. Benar, karena ini sesuatu hal yang baru, ya kan, dan memang petani yang memang mau maju di awal di luar dibandingkan yang lain, mereka itu antusias. Soalnya kan yang saya sering dengar itu 12 bulan. Ya, betul. Jadi saya 8 bulan panen Mas Jawa. Luar biasa. Pokoknya segala macam di tiket nol lah pokoknya. Jadi untuk pemupukan ini juga berpengaruh kepada seberapa cepat dia akan bisa dipanen. Betul. Tapi jedanya nggak lama Mas Gama. Artinya ketika kita bicara ngomong 9 bulan panen, ketika dengan perlakuan yang maksimal paling 8 bulan panen. Siap. Enggak. 7 bulan, 6 bulan panen. Iya. Karena karakter si pisang mempunyai pola yaitu pembentukan akar, pembentukan batang, habis itu buah. Oh gitu ya, dari vegetatif. Ya, vegetatif dulu. Betul, seperti masa vegetatifnya sekitar 7 bulan. Ya, betul, seperti itu. Setelah dipanen, kemudian dibawa ke gudang. Ya, setelah dipanen, seperti ini ya. Ya, seperti ini, bawa ke gudang ini untuk saya lakukan packaging, pengepakan, ya kan, berdasarkan grade maupun item. Di mana di sebelah paling kanan ini seleksi item yang nantinya akan masuk ke bak kedua, di mana bak kedua ini sudah masuk sistem timbang. Langsung timbang, betul Mas Jawa, langsung timbang. Kiloannya adalah 13 kilo. 5 adalah sebagai allowance, di mana ketika kita proses pisang ini kan posisinya kan masih basah. Iya, ada penyusutan segala macam. Jadi jangan sampai kita jual sesuatu yang memang sudah kita standarkan terus kita kurang timbangan, biarpun itu tidak sengaja, kita mungkin secara keyakinan kita akan secara keyakinan di hati kita nanti akan pengaruh di bisnis kita. Oke Mas Devi, ini berarti sekarang masuk ke proses packing. Nah, setelah panen kemudian packing ya gimana? Ya, beberapa sudah kita kasih penjelasan packing, di mana proses packing itu seperti yang kita lihat di belakang kita ini, ada beberapa titik yang memang semua ini berperan semua Mas Jawa. Iya. Jadi dari mulai ujung paling kanan sampai pengepakan itu mereka berperan. Jadi dalam artian semua ini berperan menjadi QC. Oke, berarti bertahap ya QC-nya. Iya, QC-nya itu bertahap, berlapis. Dari mulai misalnya selektor, mereka membuat suatu item di mana ada beberapa suatu produk atau buah untuk menjadi beberapa item. Oke. Kayak full hand dan seterusnya. Oh iya, beberapa item itu. Baru selanjutnya ada proses timbang. Nah, timbang ini juga si penimbang ini juga nggak hanya sebatas konsen ke penimbang saja, hanya beratnya saja, tapi juga memilah kualitas juga. Terus setelah itu penempelan label. Oh, setelah ditimbang langsung ditempeli label itu ya. Itu pun juga
peran dari label itu nggak hanya tempel label, juga mereka screening lagi ya. screening lagi Luar mengingatkan apa namanya si penimbang, oh ini Barangkali ada yang mau. yang mau. Setelah ke labeling ke packing. Nah, ini packing ini adalah final di mana dia berperan untuk apa namanya melakukan pengempakan yang secara standar sedemikian rupa, dan dia final untuk di QC. Ketika dari pihak penimbang, labeling, itu kontrol terakhir isinya adalah di packing, pengempakan Masuk ke dalam box, box. Karena setelah pengempakan masuk dalam box ini, kita sudah tidak ada pengecekan kembali. Karena karakter pisang, Cavendish khususnya, ketika memang banyak handling di kita meminimalis handling ketika ini sudah proses pematangan setelah kosong nih. Oh iya. Karena mempengaruhi nanti di secara kualitas. Oke, ada bruising dan lain-lain. Ada bruising segala macam. Ini sayang. Kalau memang pengempak dalam packaging ini finalnya di pengempakan atau packingnya masih dalam box itu, ini sudah selesai. Jadi harus benar-benar dipastikan masuk di box itu adalah barang yang layak untuk hasil pasar gitu ya. Betul sekali, Mas. Sebelum masuk box, kita masuk ke dalam post storage. Oh, di revening ya. Betul, dimatangkan. Karena setahu saya memang tanpa proses pematangan itu tidak bisa berubah warna ya Mas ya. Semaksimal seperti ini. Iya. Jadi kadangkala ada yang matang pohon. Jadi nanti kita bisa membedakan. Cavendish ini kan sebenarnya kan keluarga besar Ambon ya, di Indonesia ya. Betul ya. Ketika kita ngomong Ambon itu kan matangnya pun nggak sesempurna kuning seperti ini. Betul ya. Masih ada hijaunya atau semu lah ya. Iya gitu lah semuanya. Jadi kenapa sih Cavendish kok bisa seperti ini? Karena ada beberapa perlakuan gitu loh. Iya. Ada beberapa perlakuan. Ketika kita memang sebagai petani merawat sedemikian rupa sebagai bahan baku yang maksimal kualitasnya, secara pengempakan handling kita meminimalisir supaya kita tidak ada brusit, dan perlakuan masuk ke dalam box storage pun juga kita lakukan. Itu sampai sedetil itu. Artinya ketika kita bicara sukses menanam pisang Cavendish adalah ketika benar-benar produk ini benar-benar dinikmati oleh konsumen. Karena ada beberapa perlakuan hanya setelah panen saja. Iya. Banyak perjalanan. Karena setelah panen itu masih kurang lebihnya itu 30% lah itu prosesnya itu. Masih ada 30%. Iya, betul. Nah, semacam ini matang pohon Mas Gawang. Oke, ini sudah matang ya. Ini sudah matang, ini matang pohon. Ini apa namanya loss control di kebun, di lahan. Oh, jadi terlalu ketuaannya sudah sudah maksimal, sudah open. Secara fisik pun juga kalibrasinya segala macam. Nah, makanya tadi kita bicarakan di awal Cavendish itu kayak semacam salah satu keluarga besar Ambon. Karena mirip-mirip. Ketika kita biarkan secara alami matang, ya seperti inilah. Ini matang. Taste-nya pun beda. Kadar airnya tinggi, ya kan. Kalau break saya rasa masih imbang. Tapi yang manisannya masih ya. Tapi yang membedakan adalah rasanya kadar airnya tinggi. Teksturnya juga blendnya. Berubah ya nanti kalau kita pakai repening ya. Berubah sekali. Siap ya. Seperti ini ya bedanya. Ya betul. Nah ini kan seperti ini. Ini apa namanya secara alami. Matang yang alami. Matang yang secara alami seperti ini. Ini kan dari airnya tinggi Mas. Siap. Ya. Ya dengan yang apa namanya yang hasil ripening ini seperti ini. Kadar airnya minim. Padat, cantik sekali. Ya, inilah hasil dari proses ripening itu membantu pisang agar lebih tampil maksimal dan rasanya juga lebih enak gitu ya Mas ya. Karena gini Mas Gawang, ketika saya di sisi konsumen dan penikmat pisang Cavendish khususnya, saya sebelum pergi ke supermarket yang memang niatnya saya mau beli pisang, di dalam mindset saya sudah tertanam, aku mau beli pisang Cavendish yang memang rasanya breaknya manis, pulen, legit, sudah tertanam. Makanya di awal tadi pembicaraan kita tadi gimana kita bisa membudidayakan terkait pisang Cavendish yang mempunyai beberapa poin tadi. Rasanya pulen,
Iya, listriknya tinggi dan sebagainya. Itulah. Jadi karena apa ya? Cafe di sini masuk ke Indonesia udah hampir 30 tahun gitu. sudah 30 tahun, Mas. Iya, saya jadi di perusahaan yang sebelumnya Indonesia Iya, sudah betul, 20 tahun. Iya. 21 tahun saya. Iya. Seperti itu. Kalau kita tarik flashback mundurnya dari obrolan kita ini gitu loh maksudnya. Sudah lama sekali. Sudah lama. Ini orang sudah tidak asing dengan pisang Cavendish Yap, ya. betul. Siap. Gitu. Jadi untuk setelah packing masuk Ya. ke tempat ripening, Setelah packing masuk ke berapa lama itu Mas di ripening, Mas? masuk proses ripening itu kurang lebihnya 3 hari 3 hari. dengan tingkat kematangan yang ideal untuk kita supply ke konsumen. Oke, berarti nggak sampai kuning ini ya. Nah sampai Siap. Nah, sampai. Nanti ada tabelnya mungkin ya. ya nanti ada tingkat kematangan, ada tabelnya yang kita edukasikan ke konsumen kita Siap. bahwa ini step ini pas untuk pengiriman, step ini pas untuk display, step ini pas untuk konsumsi. Oh, memang ada banyak ya tahapan. Ada tahapan. Siap. Ini penting sekali untuk menjelaskan seperti ini supaya apa ya namanya ya, ketika produk kita kirim, jadi seolah-olah kita ini nggak hanya jual putus, kita ada ikatan emosional ke konsumen kita terkait edukasi itu, Mas Gamal. Setelah ripening kemudian di pasar, pisang yang sudah matang ini bisa bertahan berapa lama, Mas? Dari step atau tingkat kematangan yang waktu ideal kirim, Iya. itu kurang lebihnya sampai 5 hari konsumsi. Saya itu berharap untuk penjual-penjual retail itu bisa menjelaskan ke benar-benar konsumen langsung. Idealnya pisang Cavendish itu pas untuk dikonsumsi adalah ketika memang bintik. Tingkat ke apa namanya? Kelezatannya yang paling maksimal ya itu ya. Betul sekali. Jadi breaknya apa semakin tinggi. Siap. Rasa pulanya, wanginya, segala macam itu benar-benar sudah muncul. Mungkin yang kadang orang nggak tahu ya, dikira yang sudah total malah itu usaha gitu kan. Iya, Itu memang iya. timing yang paling tepat untuk mengkonsumsi pisang secara fresh gini ya. Betul sekali ya. Jadi masuk ripening 3 hari kita distribusikan ke konsumen kita untuk wilayah Jawa Timur. Nah ini Mas, sekarang masuk pertanyaan yang paling menarik di banyak sesi ini. Iya. Bagaimana pendapat Mas atau perhitungan Mas tentang proyeksi bisnis dari pisang, Mas? Misalkan nih, untuk modal penanaman nih, untuk 1 hektar misalnya, modalnya berapa, kemudian potensi profitnya berapa? Oke, siap. Itu bagaimana, Mas? Oke, baik. Memang itu sangat penting, Mas, sama ketika kita berbicara terkait budidaya, yang terpenting yang menarik adalah di poin ini. Apalagi ini petani beberapa kali untuk istilahnya melakukan tanaman-tanaman yang memang konon ceritanya selalu merugi atau rugi tenaga, bahkan hanya modal tapi tenaga nggak terhitung. Itu salah satu menjadi PR besar kita. Jadi kalau kita bicara di pisang, untuk kita luasan per hektar, rumus kita per hektar dulu, Mas. Siap. 1 hektar ini maksimal di modernisasinya untuk per hil atau per batang itu jangan sampai melampaui batas di angka kurang lebihnya 35.000 per batang. 35.000 per batang. Ya. Artinya kalau dalam 1 hil itu atau dalam satu hektar dengan populasi 2.200, estimasi paling rendah modal awal kita adalah di angka kurang lebihnya 97 juta. Bahkan saya berani menjamin ketika kita bicara 97 juta itu udah masuk ke dalam anggaran mengenai sewa lahan tersebut, Mas Gam. Sudah termasuk sewa lahan? Sudah termasuk. 97 juta per hektar ya, Pak? Ya, ini yang saya pelajari untuk di wilayah Blitar, Mas Gam. Oke. Itu. Dan idealnya ketika kita ngomong sewa lahan di Blitar, khususnya untuk perkebunan di wilayah Blitar Utara dengan akses yang bagus, itu 20 juta per tahun. Itu untuk sewa per tahunnya. Tahunnya Cukup
masuk akal sih. Itu masuk akal. Maka Bagus. ketika kita ngomong budidaya pisang ini, idealnya adalah kita sewa di angka paling minim di 2,5 tahun. 2 tahun. Kenapa sih saya bilang 2,5 tahun? Iya. Di mana tanaman pisang atau budidaya pisang ini modal awal pembibitan hanya sekali di awal. Karena kita menggunakan sistem regenerasi, Mas Gamal. Anaknya sampai cucunya gitu. Masih bisa. Ya, Nah, yang penting kita di awal sesuai dengan standar budidaya tersebut, SOP-nya. SOP-nya harus dijalankan. Betul. Nah, ketika kita ngomong modal awal dengan satu hektar itu 97 juta, berarti dipanen berikutnya sudah nggak segitu, Pak. Betul, ada pemangkasan kos, dan bibit, penguat bajak tanah. Tapi secara volume terkait hasil itu bisa seimbang dan bahkan bisa lebih, Mas. Malah bisa lebih, Mas ya? Iya. Di tahun kedua itu. Betul. Gitu. Jadi ketika kita bicara luasan 1 hektar dan populasi di 2.200 sila atau 2.200 pohon, itu kita harus punya target, Mas. Dalam satu tundun itu minim kita harus tembus di angka 20 kilo. At least dengan losis di lapangan kurang lebihnya 5% lah anggaplah. Segitu ya? Iya. Toleransinya segitu. 5-7 Mas Gamal. Itu losis di lahan. Mungkin faktor cuaca dan lain sebagainya. Nah, karena kalau kita ngomong 20 kilo, berarti kan tonase di awal kita panen itu adalah kurang lebihnya hampir 43 ton. Itu indukan. Nah, ketika kita ngomong dengan istilahnya per tundun itu 20 kilo, sekarang ini saya mengambil hasil dari petani-petani mitra itu per kilonya itu untuk yang grade A dan B itu 4.000, Mas. Artinya bisa dihitungkan dengan rata-rata 20 kilo, ya kan? Dikali 4.000 anggaplah, saya sudah mengurangi losis paling bawah 5%, itu di angka kurang lebihnya 75.000 per tundun, Mas. Per tundun 7 yang dihasilkan oleh petani. Nah, saya bilang di awal terkait mengenai modal dan per batang, jangan sampai losis di perawatan, pemupukan dan sebagainya udah masuk ke dalam di angka 35.000 tadi. Berarti kita petani masih ada sisa, Mas Gamal. Siap. Berarti kalau boleh dibilang hampir menyentuh 100% ya profitnya. Betul modal ini. Ya, luar biasa. Makanya kita bicara mengenai bidding, mengenai hasil atau jenis tanaman lain, contoh misalnya kayak tepung maupun jagung yang ada di Blitar Utara nih, jauh, Mas Gamal. Gitu ya, Mas ya. Betul. Mungkin di komparasi secara sulitnya menanam atau tanam yang berbeda. Pola tanam berbeda, dan juga kalau kita bicara tepung juga istilahnya hanya harus ada beberapa yang harus bisa masuk ke pabrik. Betul. Ada sedikit pintu yang memang itu confident di mana itu adalah permainan. Intinya seperti itu. Ada monopoli lah. Ada monopoli. Nah, kalau seperti ini sampai kapan nanti petani kita akan maju? Luar biasa sekali. Tanaman. Jadi jangan modal yang cukup ringan. 35.000 ya, Mas ya. 35.000 per batang. Bisa menghasilkan rata-rata 70 ribuan ya. Iya, betul. Itu hanya sekali saja ya. Panenan kedua. Luar biasa. Jadi seperti itu, kawan-kawan. Potensi profitnya memang luar biasa, makanya pisang ini banyak sekali diminati untuk petani-petani untuk menanam gitu ya, Mas. Betul. Teman-teman, kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi tentang bagaimana cara menanam pisang mulai dari awal sampai akhir. Kemudian sedikit saya ulas lagi bahwa bisnis pisang ini dari modal per hektar 97 juta saja, itu kita bisa menghasilkan kurang lebih 360 juta. Insya Allah pasar selalu menanti pisang-pisang kita yang berkualitas. Kalau ada pertanyaan atau ingin season nanti membahas tentang bisnis di bidang yang lain, tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kritik dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum.